Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rani Nopiani. Nama saya Sylvia Valentina. Nama saya Muhammad Aslam Mujahid. Nama saya Dewang Saipona. Dan satu anggota lagi yaitu Ima Susilawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang kualitas alat evaluasi dan taksonomi Bloom. Selamat menyaksikan. Materi kali ini yaitu kualitas alat evaluasi dan taksonomi Bloom. Untuk kualitas alat evaluasi memiliki pokok pembahasan. Yang pertama reliabilitas, kemudian yang kedua validitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat kejelasan, yang kelima keterpercayaan, keenam praktisitas, ketujuh sensitivitas, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu etika. Untuk pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi kualitas alat evaluasi yang pertama, yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini mengukur sejauh mana alat evaluasi dapat menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan berulang-ulang dalam situasi yang sama. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa alat tersebut mengukur dengan konsisten apa yang seharusnya diukur. Nah, berikut adalah contoh penerapannya. Contoh penerapan di reliabilitas ada dua, yaitu ujian akademik dan kuesioner penelitian. Nah, yang pertama ujian akademik. Apa itu ujian akademik di contoh penerapan reliabilitas? Yaitu adalah dalam ujian akademik, reliabilitas sangat penting karena sebuah tes yang reliable akan memberikan hasil yang konsisten jika diulang oleh siswa yang sama dalam situasi yang sama juga. Hal ini memastikan bahwa nilai siswa mencerminkan pengetahuan dan kemampuan mereka yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kuesioner penelitian. Dalam penelitian, kuesioner sering digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk memastikan reliabilitas kuesioner, peneliti harus menguji ulang kuesioner pada sekelompok responden yang sama untuk melihat apakah mereka memberikan jawaban yang konsisten jika pertanyaan diberikan dalam waktu yang berbeda. Nah, dalam semua contoh di atas, reliabilitas yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa alat evaluasi atau pengukuran memberikan hasil yang dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi oleh variabilitas yang tidak diinginkan. Nah, lanjut saja yang kedua, yaitu validitas. Validitas mengacu pada sejauh mana alat evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk validitas isi atau content validity. Yang kedua, validitas konstruk atau construct validity, dan yang ketiga, validitas kriteria atau criterion related validity. Nah, berikut adalah contoh validitas penerapan dalam berbagai konteks. Nah, validitas isi atau content validity yaitu sebuah ujian matematika harus mencakupi berbagai topik yang relevan dengan mata pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah. Yang kedua ada validitas fasial atau face validity. Nah, validitas fasial mengacu pada sejauh mana suatu alat evaluasi tampaknya mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, seseorang melihat kuesioner kebahagiaan dan merasa bahwa pertanyaan-pertanyaannya relevan dengan kebahagiaan. Itu menunjukkan validitas fasial yang baik. Nah, penerapan validitas yang tepat dalam suatu alat evaluasi atau pengukuran adalah kunci untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan atau penelitian. Nah, baiklah, itu saja penyampaian dari saya, yaitu tentang reliabilitas dan juga validitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada objektivitas. Objektivitas ini itu mengukur sejauh mana alat evaluasi bebas dari penafsiran subjektif. Semakin objektif alat evaluasi, maka semakin minim kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda oleh penilaian yang berbeda. Nah, contoh penerapan objektivitas dalam konteks pembelajaran adalah yang pertama itu ada ujian pilihan ganda. Nah, ujian jenis ini itu cenderung lebih objektif karena jawaban yang benar telah ditentukan sebelumnya. Penilaian tidak
memiliki ruang untuk penafsiran subjektif. Nah, siswa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai yang sama, tidak peduli siapa yang menilainya. Kemudian yang kedua itu ada tes matematika. Nah, jawaban dalam soal matematika ini sering juga dapat diukur secara objektif. Nah, jika siswa mengikuti langkah-langkah yang benar dan mendapatkan jawaban yang tepat, mereka akan mendapatkan skor yang sesuai. Hal ini mengurangi interpretasi subjektif. Kemudian, tes bahasa dengan kriteria nyata. Itu gimana sih? Jadi, ketika siswa diminta untuk menulis esai atau makalah, nah, objektivitas ini dapat ditingkatkan dengan memberikan kriteria penilaian yang jelas. Misalnya, kriteria yang jelas tentang struktur, kejelasan, dan dukungan argumen dapat membantu meminimalkan penilaian yang subjektif. Kemudian, evaluasi proyek dengan rubrik. Nah, ini tuh apa? Jadi, ketika siswa diminta untuk menyelesaikan proyek, nah, penggunaan rubrik evaluasi dengan kriteria yang jelas dapat membantu menjaga objektivitas dalam penilaian. Rubrik ini membantu penilai menilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dalam semua kasus tersebut, objektivitas ini ditingkatkan dengan memiliki kriteria atau jawaban yang jelas, sehingga penilai memiliki sedikit ruang untuk interpretasi subjektif. Nah, ini itu membantu memastikan bahwa penilaian siswa atau hasil evaluasi lainnya dapat dipercaya dan adil. Nah, selanjutnya yang keempat ada kejelasan. Alat evaluasi harus jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Instruksi yang tidak ambigu dan format yang terstruktur dapat meningkatkan kejelasan. Nah, berikut ini itu ada beberapa contoh penerapan kejelasan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada instruksi pada ujian. Jadi, ketika kita menyusun ujian, instruksi itu harus ditulis dengan jelas sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Misalnya, instruksi mengenai apakah penggunaan kalkulator diperbolehkan atau tidak, atau berapa waktu yang diberikan untuk setiap bagian ujian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada bahan bacaan. Dalam pembelajaran, materi bacaan yang digunakan harus ditulis dengan jelas dan terstruktur. Paragraf yang terorganisir dengan baik, definisi yang jelas, dan urutan topik yang logis dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya yang ketiga itu ada petunjuk tugas. Nah, ini tuh saat memberikan tugas kepada siswa, petunjuk itu harus sangat jelas. Contohnya, jika siswa diminta untuk menulis esai, instruksi yang harus mencakup topik yang harus dibahas, kemudian panjang esai yang diharapkan, serta format yang harus diikuti. Kemudian ada presentasi materi. Nah, saat mengajar ini, guru atau instruktur harus menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur. Contohnya itu seperti penggunaan gambar, kemudian dalam contoh konkret dan bahasa yang sederhana dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Nah, kemudian ada rubrik penilaian. Saat memberikan penilaian atau nilai pada tugas, penggunaan rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas dan bobot yang diberikan dapat membantu siswa memahami bagaimana nilai mereka dihitung. Kemudian ada jadwal pembelajaran. Nah, jadwal pembelajaran juga harus mudah dimengerti oleh siswa dan orang tua. Yaitu mencakup pelajaran, waktunya itu, kemudian lokasinya itu, dan mata pelajaran yang diajarkan. Informasi ini tuh juga harus mudah diakses dan diperbarui jika ada perubahan. Kemudian itu yang terakhir itu ada modul pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, tentunya modul pembelajaran ini harus dirancang dengan jelas karena materi ini tuh harus struktur dengan baik dan panduan untuk menavigasi modul ini harus tersedia. Nah, kejelasan dalam instruksi, materi, dan komunikasi secara umum sangat penting dalam pembelajaran.
Hal ini membantu siswa untuk memahami dan menjalankan tugas atau pembelajaran dengan lebih baik, mengurangi potensi kebingungan atau ketidakpahaman. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai keterpercayaan. Keterpercayaan adalah tentang sejauh mana alat evaluasi dapat digunakan dengan nyaman dalam situasi tertentu dan menghasilkan data yang dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan keterpercayaan dalam konteks pembelajaran. Contoh yang pertama ada penggunaan ujian standar. Penggunaan ujian standar yang telah diuji coba dan divalidasi secara ekstensif dapat meningkatkan keterpercayaan hasil evaluasi. Guru dan siswa tahu bahwa alat evaluasi tersebut telah diuji dalam berbagai situasi dan dapat diandalkan. Contoh penerapan keterpercayaan yang kedua ada konsistensi penilaian guru. Untuk mengukur keterpercayaan dalam penilaian guru, harus ada konsistensi dalam penilaian antar guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan rubrik penilaian yang jelas. Contoh yang ketiga ada penggunaan alat evaluasi yang konsisten. Dalam pengukuran keterpercayaan hasil tes atau evaluasi, penting untuk menggunakan alat evaluasi yang sama dalam situasi yang serupa. Ini memungkinkan pembandingan yang lebih baik antara siswa atau kelompok yang berbeda. Contoh penerapan keterpercayaan yang keempat adalah penggunaan hasil untuk pengambilan keputusan. Keterpercayaan dalam penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan penting. Misalnya, jika hasil ujian digunakan untuk menentukan apakah siswa siap untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, maka hasil tersebut harus dapat diandalkan. Yang kelima ada penggunaan alat evaluasi yang terbukti. Artinya, pilihan alat evaluasi yang telah terbukti dapat membantu meningkatkan keterpercayaan. Contohnya, jika sebuah sekolah memilih alat evaluasi yang digunakan secara luas di seluruh negeri, ini dapat meningkatkan keterpercayaan hasil evaluasi. Contoh yang keenam ada monitoring dan evaluasi berkala. Penggunaan keterpercayaan dalam konteks pengukuran kemajuan siswa juga melibatkan monitoring dan evaluasi yang berkala. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam kualitas hasil evaluasi. Contoh yang terakhir ada pelatihan guru. Artinya, pelatihan guru dalam menggunakan alat evaluasi dan penilaian dengan konsisten dapat membantu meningkatkan keterpercayaan dalam pengukuran kemajuan siswa. Keterpercayaan adalah faktor kunci dalam pembelajaran dan evaluasi yang efektif. Penting bahwa alat evaluasi dan metode pengukuran digunakan dengan cara yang dapat diandalkan dalam mengukur prestasi dan kemajuan siswa. Materi berikutnya ada praktisitas. Alat evaluasi juga harus praktis dalam penggunaannya. Ini berarti alat tersebut dapat diterapkan dengan mudah dalam konteks yang ada dan penggunaannya tidak terlalu memakan waktu atau sumber daya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan praktisitas dalam konteks pembelajaran. Contoh yang pertama adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti platform pembelajaran online atau aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan praktisitas. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Contoh penerapan praktisitas yang kedua ada evaluasi cepat. Untuk menghemat waktu, guru dapat menggunakan alat evaluasi cepat seperti kuis singkat atau pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur pemahaman siswa. Ini memungkinkan guru untuk mendapatkan umpan balik secara instan. Contoh penerapan praktisitas yang ketiga ada penggunaan sumber daya yang tersedia. Artinya, guru dapat menggunakan sumber daya yang sudah ada, seperti buku teks atau materi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya, daripada menciptakan materi baru dari awal. Contoh yang keempat ada kelas campuran. Artinya, memiliki kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dapat mempersulit penggunaan alat evaluasi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat evaluasi yang dapat diadaptasi dan digunakan dengan praktis untuk semua siswa. Contoh yang kelima adalah sistem penilaian yang efisien.
Sistem penilaian yang efisien dapat membantu guru dalam memberikan penilaian yang berkualitas tanpa terlalu banyak menghabiskan waktu. Ini dapat mencakup penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur. Contoh yang keenam ada ketersediaan materi pendukung. Artinya, memiliki materi pendukung yang siap pakai seperti presentasi PowerPoint atau video pembelajaran dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep dengan cepat dan efektif. Contoh yang ketujuh ada penggunaan alat evaluasi otomatis. Alat evaluasi yang dapat diotomatisasi seperti perangkat lunak penilaian otomatis dapat membantu guru dalam menghemat waktu dalam mengoreksi tugas atau ujian. Yang kedelapan ada penyesuaian untuk kebutuhan khusus. Ketika ada siswa dengan kebutuhan khusus, penting untuk memastikan bahwa alat evaluasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka dengan praktis. Ini mungkin mencakup pemberian waktu tambahan atau perubahan format. Praktisitas dalam pembelajaran penting agar penggunaan alat evaluasi dan metode pembelajaran tidak menjadi beban berat bagi guru dan siswa. Ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada proses pembelajaran itu sendiri. Baik, yang ketujuh yaitu sensitivitas. Alat evaluasi harus sensitif terhadap perubahan atau perbedaan yang signifikan dalam hal yang diukur. Ini penting untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sensitivitas dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengukuran kemajuan siswa. Alat evaluasi seperti ujian formatif harus dirancang dengan sensitivitas terhadap perubahan kemampuan siswa. Ini berarti bahwa alat evaluasi harus mampu mendeteksi peningkatan atau penurunan dalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, evaluasi progresif. Ketika siswa belajar dengan tingkat kemampuan yang berbeda, alat evaluasi harus sensitif terhadap perkembangan individual mereka. Misalnya, dalam kelas yang berisi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan membaca, alat evaluasi harus mampu mengukur peningkatan dalam membaca pada semua tingkat. Ketiga, penilaian formatif. Penilaian formatif yang dilakukan secara teratur selama pembelajaran dapat membantu mendeteksi masalah atau keberhasilan dalam proses pembelajaran dengan cepat. Guru dapat menyesuaikan instruksi berdasarkan hasil penilaian tersebut. Keempat, pengukuran hasil pelatihan. Dalam pelatihan profesional untuk guru atau staf pendidik, alat evaluasi harus sensitif terhadap perubahan dalam pemahaman atau keterampilan setelah pelatihan selesai. Hal ini membantu memastikan bahwa pelatihan memberikan manfaat yang diharapkan. Kelima, evaluasi program pendidikan. Ketika lembaga pendidikan atau sekolah mengevaluasi efektivitas program pendidikan mereka, alat evaluasi harus mampu mendeteksi perbedaan dalam prestasi siswa atau hasil pembelajaran antara program yang berbeda. Dan yang terakhir, pengukuran kemampuan penalaran. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran atau kritis harus sensitif terhadap perubahan dalam kemampuan berpikir siswa dan dari waktu ke waktu. Sensitivitas dalam alat evaluasi dan pengukuran pembelajaran membantu mendeteksi perubahan signifikan dalam pemahaman, keterampilan, atau peningkatan siswa secara efektif. Hal ini memungkinkan guru dan lembaga pendidikan untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki atau memperluas proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu etika. Dalam pengembangan dan penggunaan alat evaluasi, etika harus diperhatikan. Ini termasuk memastikan bahwa alat tersebut tidak diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan etika dalam pembelajaran terkait pengembangan dan penggunaan alat evaluasi. Yang pertama, inklusivitas. Saat merancang alat evaluasi, pastikan bahwa pertanyaan atau tugas yang diajukan tidak merugikan atau memihak pada kelompok tertentu. Pertimbangkan keragaman latar belakang siswa, termasuk budaya, agama, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus. Kedua, pemilihan kriteria penilaian yang adil. Pastikan bahwa kriteria penilaian yang digunakan dalam alat evaluasi adalah adil dan relevan.
Hindari kriteria yang mungkin menciptakan bias atau ketidaksetaraan dalam penilaian. Yang ketiga itu uji coba awal. Sebelum mengimplementasikan alat evaluasi, lakukan uji coba awal dengan kelompok kecil atau siswa sukarela untuk mengidentifikasi masalah etika atau diskriminatif yang mungkin timbul. Yang keempat, pertimbangan aksesibilitas. Pastikan bahwa alat evaluasi dapat diakses oleh semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini bisa berarti memberikan aksesibilitas fisik seperti akses ke ruang ujian yang sesuai atau aksesibilitas online untuk alat evaluasi digital. Yang kelima yaitu pelatihan guru. Guru harus diberi pelatihan tentang etika penggunaan alat evaluasi. Mereka harus dapat mengenali dan menghindari perilaku yang dapat dianggap diskriminatif dalam proses penilaian. Kemudian ada transparansi. Penting untuk transparansi dalam penggunaan alat evaluasi. Siswa dan orang tua harus tahu bagaimana alat evaluasi digunakan, bagaimana nilai ditentukan, dan apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian evaluasi dan revisi berkala. Alat evaluasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Jika masalah etika teridentifikasi, revisi harus dilakukan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, konsultasi dengan ahli. Dalam pengembangan alat evaluasi yang sensitif secara etika, berkonsultasilah dengan ahli dalam bidang etika pendidikan atau penilaian. Nah, penerapan etika dalam pengembangan dan penggunaan alat evaluasi adalah kunci untuk menjaga keadilan, keberagaman, dan inklusivitas dalam pembelajaran. Hal ini juga membantu mencegah diskriminasi atau ketidaksetaraan yang mungkin timbul dalam proses evaluasi. Mengingat pentingnya kualitas alat evaluasi, pengembangan harus melakukan validasi dan uji coba yang cermat sebelum alat tersebut digunakan dalam konteks tertentu. Hal ini penting agar hasil evaluasi dapat dipercaya dan berguna. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan untuk menggolongkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat-tingkat kognitif yang berbeda. Ini membantu guru merencanakan pembelajaran dan pengembangan alat evaluasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Dalam mata kuliah evaluasi pendidikan matematika, taksonomi Bloom dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Pengetahuan. Tujuannya adalah siswa dapat mengingat fakta-fakta dan informasi dasar dalam matematika. Contohnya, siswa dapat mengingat rumus-rumus dasar, konsep-konsep matematika, atau istilah-istilah yang relevan. 2. Pemahaman. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan konsep-konsep matematika dengan kata-kata mereka sendiri. Contohnya, siswa dapat menjelaskan cara kerja suatu konsep matematika atau menguraikan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah matematika. 3. Aplikasi. Tujuannya, siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Contohnya, siswa dapat menggunakan rumus matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks ilmiah. 4. Analisis. Tujuannya, siswa dapat menganalisis informasi matematika, mengidentifikasi pola, dan memahami hubungan antara konsep-konsep. Contohnya, siswa dapat menganalisis data statistik, mengidentifikasi pola dalam rangkaian bilangan, atau menguraikan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah matematika yang lebih kompleks. 5. Sintetis. Tujuannya, siswa dapat mengintegrasikan konsep-konsep matematika yang berbeda untuk menciptakan pemahaman baru atau solusi yang kreatif. Contohnya, siswa dapat merancang model matematika, membuat argumentasi matematika yang orisinil, atau mengembangkan metode penyelesaian masalah matematika yang inovatif. 6. Evaluasi. Tujuannya, siswa dapat mengevaluasi informasi matematika, teori atau solusi yang ada, serta membuat keputusan yang berdasarkan analisis kritis.
Contohnya, siswa dapat mengevaluasi solusi yang diajukan oleh rekan-rekan mereka, membandingkan pendekatan matematika yang berbeda, atau mengidentifikasi kelemahan dalam suatu argumen matematis. Dengan menerapkan taksonomi Bloom ini dalam mata kuliah evaluasi pendidikan matematika, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mata pelajaran matematika. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.